Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pengelolaan keuangan. Materi pelajaran kita adalah melek duit, cara mudah memahami keuangan bisnis. Nah, mempelajari tentang melek duit ini ada 7 materi pelajaran. Yang pertama adalah mengapa harus melek duit. Ini ada beberapa alasan ya yang akan saya ungkapkan tentang why, kenapa. Ya, materi yang kedua adalah teknik merangkai angka. Ya, ini berbicara tentang accounting fundamental. Ya, saya akan mengenalkan seperti apa fundamental daripada akuntansi itu secara sederhana. Materi yang ketiga adalah cara mudah membaca laporan keuangan. Setelah kita mengetahui teknik atau cara dalam menyusun laporan keuangan, maka tentunya kita perlu pandai membacanya. Ya, jadi kita membaca laporan keuangan dan kemudian pada materi yang keempat adalah menganalisa laporan keuangan. Diikuti materi selanjutnya yaitu jurus keuangan dongkrak keuntungan. Ya, di sini banyak berbicara tentang strategi-strategi pengelolaan keuangan, bagaimana dengan kita tepat ya dan benar dalam mengelola keuangan itu bisa mendongkrak keuntungan bahkan tanpa perlu melakukan promosi. Selanjutnya adalah jurus keuangan dorong kas berlimpah. Ini juga strategi atau teknik-teknik khusus dalam pengelolaan keuangan yang bisa membuat cash flow kita sehat dan melimpah. Dan yang terakhir adalah waktunya untuk scale up. Apa itu? Bagaimana kita mengembangkan bisnis karena kita telah berhasil dalam pengelolaan keuangan. Inilah ketujuh materi pelajaran yang akan kita pelajari pada materi melek duit. Apa sih melek duit itu sebenarnya? Ya, melek duit ini adalah sebuah metode pembelajaran yang akan membantu para pelaku usaha dalam melek keuangan bisnis. Jadi setiap yang telah memulai sebuah bisnis maka mutlak untuk melek, ya, melek tentang duit. Karena dalam berbisnis adalah tentang pengelolaan duit. Dan selanjutnya, mengapa business owner itu harus mengerti keuangan? Ya, karena setiap business owner itu harus mengerti keuangan. Saya pernah mendengar seorang business owner di saat mulai mau mengenalkan tentang seperti apa sih pentingnya pengelolaan keuangan, tapi agak menolak. Ya udah, saya nggak perlu tahu lah itu, saya mau cari duit aja. Ya, cari duit tapi nggak bisa menghitungnya kan repot juga. Maka melek duit ini adalah cara atau metode kita mempelajari tentang perhitungan keuangan dalam berbisnis. Nah, ini alasan yang pertama, menghindari kesalahan fatal dalam mengambil keputusan bisnis. Ini penting sekali bahwa setiap business owner itu selalu dihadapkan dengan pengambilan keputusan terhadap bisnisnya. Dan aspek keuangan adalah aspek yang terpenting ya dalam dasar kita memutuskan aspek-aspek bisnis kita. Karena begini, tidak setiap bisnis yang kita planningkan atau yang kita rencanakan, ya, namanya perencanaan ya, seperti di gambar ini, perencanaan itu selalu mulus jalannya. Kita selalu merencanakan bisnis kita itu secara ideal, jalannya itu selalu bagus. Tetapi realitanya ternyata jalan dalam berbisnis itu berlika-liku. Ternyata jalan berbisnis itu tidak selalu tidak sesuai dengan yang kita planningkan. Maka karena itu ya, agar supaya kita tidak terjebak dalam kesalahan dalam mengambil keputusan dalam bisnis kita, maka kita perlu mengetahui tentang keuangan bisnis. Ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua kenapa business owner harus mengerti keuangan adalah untuk menghindari kebangkrutan. Coba dilihat
di gambar ini bahwa top 20 recent startup fail, artinya ada di sini dijelaskan, digambarkan ada 20 alasan tertinggi kenapa pelaku-pelaku bisnis yang memulai bisnisnya itu gagal. Jadi di sebuah majalah bisnis itu pernah menyebutkan bahwa setiap orang yang mengawali bisnis itu 99%-nya gagal di 3 tahun pertamanya. Nah, ternyata 20 tertinggi alasan kenapa sebuah bisnis itu gagal, ya, itu karena cash flow, ya, karena tidak punya duit. Nah, maka langsung bangkrut. Nah, itu. Inilah alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga adalah mengetahui tingkat kesehatan bisnis. Ya, kesehatan bisnis ini berhubungan dengan risiko. Jadi kita harus mengetahui bahwa sejauh mana tingkat kesehatan bisnis kita di saat kita melakukan bisnis. Karena semakin rendah kesehatannya, berarti bahwa tingkat risikonya semakin tinggi. Nah, tetapi dengan kita mengerti pengelolaan keuangan, kita itu bisa mengelola risiko. Karena bisnis itu memang tentang mengelola risiko. Keuntungan itu baru bisa kita dapatkan dari kita berbisnis itu jika kita berhasil mengelola risiko. Maka kita mulailah melihat angka-angka di bisnis kita. Karena dengan angka-angka itulah yang mengawali kita dalam mengelola risiko. Tidak bisa dihindari. Angka-angka di dalam berbisnis itu sangat tidak mungkin dihindari. Karena disitulah yang akan menggambarkan tentang risiko yang sedang kita hadapi untuk kita selanjutnya kelola dengan baik. Kemudian alasan yang keempat itu adalah membangun pertumbuhan berkelanjutan. Maksudnya bahwa kita tidak menginginkan bisnis kita jalan di tempat. 10 tahun yang lalu bisnis kita hanya seperti itu. Kemudian sekarang juga masih seperti itu. Tentunya kita ingin bertumbuh. Bahkan kita ingin bisnis kita diwariskan kepada anak cucu kita dan terus bertumbuh. Yang tadinya mungkin bisnis kita hanya lingkup kota, kemudian kita berkembang menjadi lingkup provinsi, kemudian kita berkembang menjadi lingkup pulau dan lingkup nasional, bahkan secara global. Beberapa perusahaan yang tadinya perusahaan lokal, ya, ternyata itu bisa berhasil merambah perkembangan sampai tingkat global. Itu bukan hal yang mustahil. Tetapi itu jadi mustahil dilakukan jika kita tidak bisa mengelola angka. Nah, angka-angka inilah dikelola dalam ilmu keuangan agar dapat bertumbuh. Nah, dari gambar di sini coba kita lihat bahwa bisnis itu dimulai dari idea. Ya. Biasanya bisnis ini diawali dari ide oleh pemiliknya. Pemiliknya memiliki ide tentang bisnis, kemudian dimulai, maka masuklah ke wilayah startup. Jadi bisnis, starting up bisnis di sini bagaimana mengejawantahkan ide sang owner ini, kemudian bisnisnya dimulai dan konsisten dalam membangun bisnis. Ini perjuangan yang luar biasa di saat mulai membangun bisnis, dan jika berhasil melewati ini maka terjadi pertumbuhan, growth, ya, pertumbuhan bisnis. Dan pertumbuhan ini jika konsisten maka kita bisa scale up. Scale up itu scale up itu growth itu juga bertumbuh, ya, bertumbuh itu ke atas. Ya, jadi seperti pohon itu bertumbuh. Kemudian scale up itu merambah. Jadi selain bertumbuh itu juga merambah. Bukan hanya ke atas tetapi merambah ke depan, ke samping, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Seperti itulah. Dan jika berhasil melakukan scaling up,
maka berkembang lagi menjadi perusahaan yang stabil atau yang dewasa, yang mapan. Nah, ini dia biasa disebut perusahaan yang sudah pada level maturity, yang sudah mapan. Nah, ini semua bisa terjadi jika kita mengerti pengelolaan keuangan. Maka disinilah pelajaran ini kita membagi menjadi 7 mata materi pelajaran, ya, dengan jurus-jurusnya masing-masing. Bahwa yang pertama di sini, selanjutnya di sini ada jurus keuangan. Jadi kita dalam pengelolaan keuangan, saya akan menggambarkan, ya, tentang jurus-jurus keuangan dalam pengelolaan keuangan. Setidaknya secara fundamental, secara dasar, di sini ada 4 jurus utama, ya, dalam yang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu tentang akuntansi fundamental. Jadi bagaimana kita memahami laporan keuangan secara fundamental, kemudian karena disitulah yang akan menggambarkan seluruh informasi tentang bisnis kita. Jadi laporan keuangan ini adalah sebuah bahasa sesungguhnya secara universal yang akan memberikan kita informasi, ya, tentang bisnis yang sedang kita jalankan. Ya, bahwa akuntansi ini adalah sebuah metode saya selalu mengatakan bahwa akuntansi adalah sebuah bahasa bisnis yang dimengerti oleh siapapun yang bisa membacanya, ya, yang bisa membacanya sampai bisa menganalisanya. Kemudian jurus yang kedua adalah tentang profitabilitas, yaitu bagaimana jurus-jurus yang akan kita lakukan itu dalam pengelolaan keuangan untuk mendongkrak keuntungan. Jadi bagaimana aktivitas usaha yang kita lakukan agar usaha kita itu bisa memberikan kita keuntungan yang optimal. Dan jurus keuangan yang ketiga itu berhubungan dengan cash flow atau arus kas. Ini tentang keuangan. Bagaimana trik-trik dalam pengelolaan kas, ya, uang tunai lah, begitu ya, kas. Dan yang keempat tentang jurus keuangan dalam melakukan scaling up. Nah, ini 4 jurus yang kita akan fokus ke depannya. Selanjutnya saya ingin menggambarkan tentang bagaimana transaksi bisnis itu terjadi. Setiap bisnis pasti terjadi transaksi dalam proses yang saya gambarkan selanjutnya, ya. Jadi bagaimana transaksi bisnis itu terjadi. Oke. Nah, proses yang pertama itu kita sebut dengan financing. Ya, financing itu adalah pembiayaan. Kemudian proses yang kedua ini kita kenal dengan investing, yaitu berinvestasi. Proses yang ketiga kita sebut dengan operating, ya, beroperasi atau operasional. Dan proses yang keempat itu adalah profit atau the time for profit, waktu untuk mendulang keuntungan. Ini proses mulai dari financing sampai menghasilkan laba. Nah, seperti apa sih sebenarnya masing-masing daripada proses ini? Saya gambarkan seperti ini. Financing. Jadi misalnya kita baru mau buka usaha, dari ide tertentu kita mau buka usaha, pasti membutuhkan financing. Pasti membutuhkan pendanaan, pembiayaan. Nah, pada aspek pembiayaan ini kita bisa pakai duit sendiri misalnya, atau kita jual aset kita yang sudah ada untuk kemudian hasilnya dijadikan modal misalnya. Atau kita mencari investor yang memodali bisnis kita misalnya, ya, atau join sama teman, kita juga punya modal, teman kita juga punya modal, kemudian kita membangun bisnisnya. Intinya bahwa kita harus mendapatkan duit sebagai modal untuk memulai bisnis. Setiap bisnis pasti prosesnya mulai dari sini, ya, pasti prosesnya mulai dari sini. Kemudian, nah inilah yang dikenal dengan
Oke. Financing ya, pendanaan ya. Jadi financing itu adalah tentang bagaimana kita mendapatkan modal. Nah, jadi itu cara pertama, modal kita sendiri atau modal dari investor. Maka itu dikenal dengan modal sendiri misalnya. Kemudian cara yang lain dalam financing itu pinjam duit ke bank atau ke rentenir atau ke teman, saudara. Intinya pinjam. Kalau yang pertama tadi ini adalah sebagai modal, yang kedua ini sebagai pinjaman. Nah, gitu. Itulah wilayah proses pertama yang kita sebut dengan financing. Yang kedua adalah investing. Nah, setelah kita tadi misalnya mendapatkan uang, apakah itu dengan modal sendiri, modal investor, atau hutang, pinjaman dari bank, dari teman, dari rentenir, tentunya setelah salah satu dari itu berhasil, maka kita mendapatkan duit. Duit inilah yang kemudian kita investasikan pada bisnis yang akan kita geluti. Nah, investing ini seperti membeli aset yang punya future value ya, seperti mesin produksi atau beli inventory untuk dijual. Jadi kalau misalnya kita ingin memproduksi roti, kita mau bisnis roti, maka tentunya kita akan membeli alat-alat produksi tentang roti. Atau kalau misalnya kita mau membuat toko swalayan, maka tentunya kita membeli inventory. Kita membeli barang-barang persediaan untuk kita jual kembali. Nah, inilah bentuk investasi. Apakah itu barang-barangnya, kemudian peralatannya, kemudian dan lain-lain sebagainya. Inilah investing ya. Membeli pada investasi ini, pada aspek oke-nya ya, kita membeli aset yang punya future value. Nah, seperti yang saya gambarkan tadi. Tapi kalau ternyata kita salah dalam berinvestasi, itu berarti kita membeli aset yang tidak produktif, yang tidak menghasilkan nilai. Kita misalnya membeli alat-alat produksi untuk memproduksi roti, tetapi ternyata pada area bisnis yang kita bangun itu ternyata roti itu nggak disukai misalnya, ya. Nah, maka berarti bahwa aset kita itu tidak produktif gitu ya. Aset kita tidak produktif dan tidak menghasilkan nilai. Nah, itu. Jadi investasi itu bisa berhasil, bisa gagal, tergantung nilainya. Nah, kemudian selanjutnya adalah proses yang ketiga, adalah operating. Operating ini di mana setelah kita berinvestasi tadi, tentunya setelah dapat duit, ya di awal udah dapat duit, misalnya modal sendiri atau pinjaman bank, kemudian kita berinvestasi dari duit itu, membeli peralatan atau membeli inventory, kemudian kita lakukanlah operasional bisnisnya, ya kita melakukan penjualan barang atau penjualan jasa, ya sales. Nah, dari sales ini tentunya ada beban penjualan, beban pemasaran, ya, kemudian bayar operasional, misalnya bayar gaji karyawan, sewa tempat dan lain sebagainya. Nah, ini wilayah operating, wilayah operasional. Nah, kemudian ya penjualan dikurangi daripada beban-bebannya, baru kita mendapatkan laba. Inilah laba. Laba ini macam-macam juga jenisnya ya, mulai daripada laba bruto, laba operation, laba neto dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah, kemudian dari laba inilah kita berproses selanjutnya pada proses profit, di mana laba yang dihasilkan itu ditahan dulu. Ya, ini laba yang dihasilkan itu ditahan dulu. Gunanya untuk apa? Digunakan untuk mengembangkan bisnis. Tadi mungkin di proses pertama kita punya modal 100 juta. Kemudian 100 juta ini dalam periode tertentu, misalnya dalam setahun, itu bisa menghasilkan 30% laba. Berarti setiap bulan itu ada laba yang dihasilkan.
berapa persen. Nah, laba inilah yang ditahan supaya laba ini ikut berputar dengan modal awal ya, sehingga bisnis kita itu bisa berkembang. Ya, tidak seperti sebagian pelaku-pelaku usaha konvensional atau tradisional ya, di mana labanya setiap bulan dikeluarkan untuk dipakai. Jadi modalnya itu ya di awal 100 juta sampai akhir tahun juga tetap 100 juta, apalagi belum membiayai lifestyle pemilik bisnisnya misalnya. Nah, ini yang banyak terjadi karena tidak mengetahui, memahami proses bisnis itu. Ya, kemudian dari laba setelah ditahan periode dalam 1 tahun, kita tutup buku misalnya, kita bukukanlah 30%, maka sebagian daripada laba ini dibagikan ke pemegang saham dalam bentuk dividen. Nah, kalau misalnya kita sendiri ownernya, ya modal kita sendiri, ya dividen 100% ke kita. Nah, tetapi kalau misalnya sebagai business owner saya tidak akan mengambil dividen saya semuanya ya, atau bahkan saya tidak ambil dividen saya, misalnya saya kembalikan lagi menjadi modal ya, karena di operating itu tadi ya, di proses yang sebelumnya di situ ada beban-beban ya, ada beban penjualan, ada beban operasional. Nah, saya menggaji diri saya di situ. Saya menggaji diri saya sesuai dengan kebutuhan kelayakan hidup saya. Saya menggaji di situ dan juga disesuaikan dengan kemampuan bisnis saya dalam menggaji saya. Nah, itu ya. Dan dari profit ini setelah dibagikan dividen ada berapa komposisi. Inilah yang akan kita pelajari selanjutnya ya, tentang proses financing, investing, operating, dan pengelolaan profit. Nah, ini selanjutnya saya ingin menggambarkan tentang seperti apa sih contoh proses mulai daripada financing ya, dan sampai pada operating. Nah, ini dimulai dari modal ya. Ya, misalnya modal saya sendiri, kemudian dari modal ini saya membeli barang inventory misalnya. Nah, dari barang inventory ini saya jual kembali. Misalnya saya membuat swalayan. Nah, saya jual sabun misalnya. Yang tadi sabunnya itu saya beli satu karton. Jadi kartonan gitu loh saya belinya. Saya beli produk-produk yang lain itu secara grosiran, secara partai, jumlahnya lebih banyak. Kemudian saya jual. Nah, ini selanjutnya sales. Saya jual dengan retailing. Nah, jadi satu karton isinya 130 pieces misalnya, kemudian saya jual per pieces. Jadi saya bisa mendapatkan keuntungan dari sales itu. Nah, kemudian penjualan saya ini dikurangi daripada pembelian barang itu tadi, kemudian biaya-biaya lain yang hubungannya dengan barang, misalnya kalau ada ongkos kirim, ada biaya tambahan yang lain hubungannya dengan barang, maka itu dikenal dengan COGS, cost of goods sold, atau biasa disebut dengan HPP, harga pokok penjualan. Kalau kita di sektor perdagangan umum, kalau produksi HPP berarti harga pokok produksi. Nah, selanjutnya setelah COGS ini adalah adanya gross profit atau laba kotor. Ya, penjualan dikurang HPP sama dengan laba kotor. Dari laba kotor inilah kita juga mengeluarkan operation cost, OPEX. Operation cost atau biaya operasional. Situlah gaji karyawan, sewa tempat, bayar listrik, bayar internet, dan lain sebagainya. Ya. Dan setelah dikeluarkan biaya-biaya operasional ini, barulah kita mendapatkan net profit atau keuntungannya. Dan keuntungan ini dikembalikan pada modal. Ditahan ya, maksudnya. Tadi adalah laba ditahan. Ini dilakukan selama 1 tahun agar supaya bisnis ini berkelanjutan setiap bulan dan juga menguatkan cash flow juga tentunya. Nah, di akhir tahun dari net profit yang kita hasilkan, kita keluarkan dividen untuk para pemegang saham atau para business owner. Tapi jangan lupa juga ya, dari net profit ini kita boleh menyisihkan wilayah sosialnya.
Ini CSR misalnya, atau zakat, atau hal-hal aktivitas-aktivitas sosial lainnya. Nah, mungkin sampai di sini materi kita pertama ya, tentang kenapa setiap business owner itu wajib dituntut untuk mengetahui, memahami tentang ilmu keuangan, tentang bagaimana pengelolaan keuangan. Business owner harus melek duit agar bisa mengelola, mengatur, bahkan mengembangkan bisnisnya. Ada sebuah hukum keuangan yang menyebut bahwa Anda tidak bisa berhitung, maka tidak bisa mengatur. Anda tidak bisa mengatur, maka tidak bisa mengembangkan. Itulah hukum yang terjadi di dalam bisnis. Jadi mau tidak mau Anda sebagai business owner dituntut untuk bisa memahami ilmu keuangan. Oke, sampai di sini dulu materi yang pertama kita. Sampai bertemu kembali pada materi selanjutnya tentang teknik merangkai angka, accounting fundamental. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.